Bayangkan kamu bangun di suatu pagi, bukan karena alarm, tapi karena suara derap sepatu bot yang serempak di jalanan aspal depan rumahmu. Kamu mengintip dari balik tirai, dan yang kamu lihat bukan anak-anak berangkat sekolah, tapi truk-truk militer berwarna hijau lumut dan tentara bersenjata lengkap yang berdiri di setiap sudut jalan. Selamat datang di hari pertama di bawah darurat militer. Ini bukan lagi negara yang kamu kenal kemarin, ini adalah penjara raksasa, dan kamu adalah narapidananya. Tetaplah di sini, karena dalam 10 menit ke depan, kita tidak hanya akan membahas apa itu darurat militer. Kita akan membawamu merasakan langsung bagaimana setiap detik kehidupanmu berubah. Bagaimana hak-hak dasarmu dilucuti satu persatu, dan bagaimana sebuah negara bisa memakan anak-anaknya sendiri atas nama keamanan. Ini adalah panduan bertahan hidup di neraka dunia nyata. Semuanya seringkali dimulai dengan alasan yang terdengar masuk akal. Seperti di Nepal, di mana parlemen dibakar dan anarki menguasai jalanan. Pemerintah yang lumpuh di ambang kehancuran akan muncul di televisi dengan wajah lelah dan suara yang dibuat setenang mungkin. Mereka akan mengumumkan bahwa demi memulihkan ketertiban dan menyelamatkan bangsa dari kehancuran, angkatan bersenjata akan mengambil alih untuk sementara. Kata kuncinya, sementara. Tapi, sejarah membuktikan, sementara versi militer bisa berlangsung selama satu generasi. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menekan satu tombol, mematikan konstitusi. Dokumen yang menjamin hakmu untuk hidup, berbicara, dan berkumpul mendadak tidak lebih berharga dari kertas toilet. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif melebur menjadi satu di tangan seorang panglima militer. Tapi dokumen pertama yang dampaknya langsung kamu rasakan bukanlah konstitusi. Itu adalah secarik kertas perintah yang menghapus hak habeas corpus. Boom! Inilah ledakan pertama yang menghancurkan fondasi kebebasan. Habeas corpus adalah hakmu untuk tidak ditangkap sewenang-wenang. Tanpa itu, siapapun, kamu, ayahmu, tetanggamu yang kritis di grup WhatsApp bisa dijemput paksa oleh aparat tanpa surat perintah, ditahan di lokasi rahasia, tanpa akses pengacara, tanpa pengadilan, dan tanpa batas waktu. Mereka tidak lagi dianggap ditahan, tapi diamankan. Inilah gerbang menuju praktik paling keji dalam rezim otoriter, penghilangan paksa. Orang-orang einfach lenyap, ditelan oleh kegelapan negara. Sekarang, mari kita bedah realitas baru ini, lapis demi lapis, karena mimpi buruk ini jauh lebih dalam dari yang kamu kira. 1. Ruang gerakmu adalah sel penjara tak terlihat. Pagi hari, kamu tidak bisa lagi bebas pergi ke kantor. Akan ada pos-pos pemeriksaan militer di mana-mana. Kamu akan dipaksa keluar dari mobil, digeledah, ditanyai tujuanmu dengan todongan senjata. Salah bicara atau menunjukkan sikap menentang bisa berarti penangkapan di tempat. Malam hari, jam malam diberlakukan. Jalanan menjadi zona kematian. Siapapun yang berkeliaran dianggap musuh dan bisa ditembak tanpa peringatan. Kota yang dulu hidup 24 jam kini menjadi kota hantu setelah matahari terbenam. 2. Komunikasi dan informasi menjadi senjata melawanmu. Lupakan media sosial. Internet akan dimatikan total, seperti yang berulang kali terjadi di Myanmar, untuk memutus koordinasi antar warga dan menyembunyikan kebrutalan dari mata dunia. Jikapun ada, kecepatannya akan dibuat selambat mungkin dan setiap platform akan diawasi. Saluran televisi swasta akan ditutup atau diambil alih. Yang tersisa hanyalah siaran televisi pemerintah, yang 24/7 memutar lagu-lagu patriotik dan berita propaganda. Mereka akan memberitahumu bahwa situasi aman terkendali, bahwa musuh negara telah ditangkap, dan bahwa militer adalah pahlawan. Kamu terisolasi dalam sebuah gelembung kebohongan raksasa. 3. Ekonomimu dihancurkan hingga ke akar. Investor asing akan lari tunggang langgang. Tidak ada yang mau berbisnis di negara tanpa kepastian hukum. Bursa saham akan terjun bebas, membakar habis uang pensiun dan tabungan rakyat. Sanksi ekonomi dari negara-negara lain akan mulai berdatangan. Nilai mata uangmu akan anjlok. Harga barang-barang impor, dari gandum hingga obat-obatan, akan meroket gila-gilaan. Uang tunai di ATM akan langka, karena semua orang panik menarik simpanan mereka. Dan bank bisa saja diperintahkan untuk membekukan rekening warga sipil atas tuduhan mendanai pemberontakan.
Pariwisata, tulang punggung ekonomi seperti Nepal, akan mati total. Pengangguran massal tak terhindarkan. Rakyat dipaksa memilih antara kelaparan atau tunduk. Hukum telah mati. Selamat datang di pengadilan rimba. Pengadilan sipil dibekukan. Semua kasus, dari pencurian ayam hingga perbedaan pendapat politik, disidangkan di pengadilan militer. Bayangkan ini, hakimmu adalah seorang kolonel, jaksa penuntutmu adalah seorang mayor, dan tidak ada juri. Mereka tidak berpedoman pada kitab hukum, tapi pada perintah atasan. Kamu dianggap bersalah sampai bisa membuktikan dirimu tidak bersalah. Sebuah tugas yang mustahil. Bahkan, rezim militer bisa menciptakan hukum retroaktif. Artinya, mereka bisa membuat undang-undang hari ini untuk menghukummu atas perbuatan yang kamu lakukan minggu lalu. Saat perbuatan itu masih legal, ini bukan lagi peradilan. Ini adalah teater legal untuk melegitimasi penindasan. Dan inilah bagian paling ironis dan menyakitkannya. Sejarah telah menjeritkan pelajaran ini berulang kali. Lihatlah Filipina di bawah Ferdinand Marcos. Ia mendeklarasikan darurat militer pada 1972 dengan janji manis akan stabilitas. Hasilnya, hampir 1,5 dekade tirani berdarah. Data yang terverifikasi mencatat lebih dari 70.000 orang dipenjara, 34.000 disiksa, dan lebih dari 3.200 orang dibunuh oleh negara. Sementara rakyatnya menderita, keluarganya diduga menjarah kekayaan negara hingga 10 miliar dolar. Aturan yang katanya untuk menyelamatkan bangsa, ternyata adalah cetak biru perampokan terbesar dalam sejarah mereka. Yang lebih mengerikan adalah lingkaran setan justifikasi. Militer menciptakan ketakutan dengan melakukan penangkapan massal dan pembungkaman. Ketakutan ini kemudian mereka gunakan sebagai bukti bahwa ancaman masih ada, sehingga darurat militer perlu diperpanjang. Ini adalah penyakit yang menciptakan gejalanya sendiri agar bisa terus berkuasa. Sekali militer merasakan nikmatnya kekuasaan absolut tanpa pengawasan, mereka akan sangat enggan untuk kembali ke barak. Dari Nepal, Filipina, Myanmar, hingga sejarah kelam di Argentina dan Chile di bawah Pinochet, polanya selalu identik. Darurat militer adalah sebuah fatamorgana. Ia menawarkan air ketertiban di tengah gurun kekacauan. Tapi saat kamu mendekat, yang kamu temukan hanyalah pasir hisap tirani yang akan menelanmu hidup-hidup. Bekas lukanya akan bertahan selama beberapa generasi. Trauma, keluarga yang hancur, ekonomi yang lumpuh, dan hilangnya kepercayaan di antara sesama warga. Jadi, jika suatu saat nanti badai kekacauan menerpa negeri kita, dan para jenderal datang menawarkan sebuah pilihan sederhana dengan todongan senjata di tangan mereka, pilih ketertiban kami atau lanjutkan kekacauan kalian. Apa yang akan kamu pilih? Kebebasan yang berisik dan beresiko, atau kedamaian sunyi di dalam sebuah kuburan yang mereka sebut keamanan?